Dengan adanya peran tersebut, tentu adanya berbagai perselisihan di berbagai bidang. Contohnya di bidang sosial. Di bidang sosial itu adanya perbedaan pendapat antara masyarakat-masyarakat yang memiliki partai-partai yang berbeda, yang tentunya tidak luput dari adanya isu-isu dari berbagai belah pihak yang akhirnya menjadi perpecahan antara berbagai kelompok dan terjadilah permasalahan yang akan mengakibatkan terpecah belahnya partai-partai tersebut. Ada juga di dunia politik. Di dunia politik juga tidak beda jauh dari yang namanya perselisihan. Perselisihan itu tidak luput dari dunia politik dan sosial. Dunia politik dan sosial itu selalu saja isu-isu yang terjadi yang dapat merugikan orang-orang dengan adanya perbedaan pendapat dan adanya sifat arogan dari berbagai belah pihak yang mengakibatkan runtuhnya berbagai partai-partai akibat adanya persekongkolan atau perdebatan yang sangat tidak diharapkan. Ada juga dari bidang ekonomi. Bidang ekonomi tentunya berkaitan dengan pendapatan-pendapatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Pendapatan-pendapatan tersebut yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian dan kesulitan mendapat keuangan untuk memenuhi kehidupan dalam lingkungan berkeluarga. Pada dasarnya, pendapatan-pendapatan tersebut dapat diusahakan oleh seseorang, namun dengan adanya konflik-konflik, adanya perselisihan dalam memperoleh pendapatan yang mengakibatkan masyarakat-masyarakat sulit memperoleh keuangan dengan baik dan mengakibatkan masyarakat-masyarakat mengalami krisis ekonomi yang amat mendalam. Dengan adanya demokrasi, kita harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas dan lebih memperhatikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita harus lebih mementingkan diri mereka dibanding diri sendiri. Mementingkan diri sendiri itu penting, tetapi dalam hal yang tentunya tidak menguntungkan diri sendiri, namun menguntungkan semua masyarakat-masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam demokrasi tersebut. Kita harus saling membantu, saling toleransi antara masyarakat-masyarakat sekitar dengan masyarakat yang memperoleh kepemimpinan baik. Oleh karena itu, semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertera dalam berbagai tujuan-tujuan yang ditujui. Oleh karena itu, semuanya harus dilaksanakan dengan baik agar semuanya dapat tercapai sesuai dengan harapan dan keinginan yang sudah disepakati bersama, sehingga segala sesuatu sesuai dan terjadi sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh pemerintah setempat. Kita harus menyatukan antara masyarakat-masyarakat yang berbeda pendapat agar semuanya dapat menyatu dengan baik dan semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan harkat dan martabat dari berbagai kepemimpinan. Semuanya dilaksanakan dengan tujuan saling menguntungkan dan saling berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang tentunya berjalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu, semua partisipasi, semua kerjasama yang dilaksanakan masyarakat berjalan sesuai dengan keinginan dan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang telah dijanjikan,
sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah dilaksanakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yestiani Lujilai, NIM 2103030076, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview buku mengenai komunisme demokrasi menurut terminologi dan komunisme dan perkembangan post-komunisme. Bicara tentang komunisme, yaitu mengenai pendapatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang baik dari kehidupan sosialnya itu sesuai dengan pendapatan yang didapat oleh masyarakat sekitar. Dalam menghasilkan sebuah pendapatan, tentunya ada hasil dari sebuah usaha yang dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan penghasilan berupa uang. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang hidup untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, kita harus mencari uang dengan baik agar semuanya didapatkan dengan sesuai kebutuhan. Dalam perkembangan dunia politik, tentunya ada perselisihan antara partai-partai komunis dan non-komunis. Adanya perselisihan yang amat ketat di antara partai-partai mengakibatkan adanya kericuan dan perbedaan pendapat antara setiap partai yang memiliki tugas dan wewenang-wewenang tertentu. Dalam berpolitik tentunya banyak sekali isu-isu yang muncul dalam dunia berpolitik. Tentunya isu-isu itu yang mengakibatkan adanya perpecahan antara tiap partai yang bersolidaritas dalam setiap kepemimpinannya. Banyak sekali partai-partai yang melakukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan. Pada komunis-komunis, ada juga masyarakat non-komunis yang sering terjadi kericuhan dalam memperoleh penghasilan berupa uang. Adanya perbedaan antara masyarakat komunis dan non-komunis